Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Sekolah The Entrepreneur, School of Jogja, dan Sekolah Berbudaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama saya dengan Bapak Arwan Sabutama SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada mata pelajaran PKN di semester ini, ya, kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, pada bab pertama ini di kelas 10, nah, kita akan belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, apa saja kekuasaan negara itu? Banyak sekali, ya, kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan kekuasaan negara. Yang pertama menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Oke. Ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Baik, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu bagaimana? Ya, jadi mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu diatur sepenuhnya di dalam UUD NRI tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kita akan membicarakan mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pada pembagian kekuasaan, tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran, ya, setelah terjadinya amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya itu terdiri ada 3 jenis, tetapi sekarang menjadi 6 kekuasaan negara. Apa saja? Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkan asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang kita pelajari pada bab pertama ini di kelas 10 ini. Semoga kalian tetap semangat belajar untuk mengikuti materi selanjutnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.